Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa ini mengenai keluarga Arya Daru Pangayunan yang mengadukan dugaan kejanggalan kematian sang diplomat muda Kementerian Luar Negeri ke Komisi 13 DPR RI. Ya, disampaikan ke DPR pemirsa kejanggalan seputar kematian Arya Daru dalam rapat dengar pendapat di Komplek Parlemen Jakarta. RDP ini dihadiri LPSK, Komnas Perempuan, dan Kementerian HAM. Dan pihak keluarga juga. Keluarga Arya Daru menilai sampai sekarang ini belum ada kejelasan terkait kasus kematian sang diplomat muda. Makanya pihak keluarga Arya Daru terus berjuang meminta atensi ke sana kemari termasuk DPR supaya kasusnya segera diungkap terang benderang. Almarhum Arya Daru Pangayunan. Hal-hal yang sudah disampaikan dalam media itu bagi kami memang belum bisa memberikan penjelasan yang jelas untuk itu. Dan untuk itu saya terus terang sebagai orang tua di Jogja lagi, saya tidak tahu harus kemana saya harus menyampaikan hal itu. Nah, untuk itulah kemudian saya juga tidak tahu, kemudian mungkin ada arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian ada yang mengenalkan kami dengan seorang penasihat hukum, yang kemudian saya bisa menceritakan itu, yang kemudian bagaimana perasaan keluarga dengan apa yang terjadi pada anak kami dan bagaimana penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami, terus terang saja. Meskipun saya juga menghargai dari pihak-pihak yang terkait tentunya sudah bekerja keras, tetapi bagi kami itu juga belum membuat kami merasa jelas dengan apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami. Penyelidikan tentu tetap oleh pihak kepolisian gitu, tapi penyelidikan itu harus terbuka, transparan dan jelas gitu, sehingga kemudian ya tim investigasi ini bisa juga ikut memantau dan juga masyarakat ikut memantau. Kan semua selama ini kan seolah-olah semua yang dikatakan itulah fakta, yang sementara ada kejanggalan-kejanggalan di dalam proses yang disampaikan oleh baik kuasa hukumnya maupun pihak keluarga gitu. Nah, apalagi dengan diikuti dengan upaya-upaya untuk mengintimidasi keluarga. Ini apa maksudnya gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan harus dijawab gitu oleh pihak penyelidik. Bang Andre, soal keputusan tadi permintaan untuk membentuk tim investigasi tadi di sini kan tidak ada Kemlu. Kemudian kapan itu tim investigasi? Ya makanya dari pihak keluarga sebenarnya minta juga ada dari Kemlu untuk hadir. Cuma karena ini kita harus minta izin lagi ke pihak komisi terkait, itu kan aturan main di sini. Makanya kami buat rekomendasi untuk disampaikan, dikirimkan untuk pihak Kementerian. Karena ini almarhum ini adalah diplomat yang sudah diberikan tugas untuk pergi ke Finlandia. Ya, saya kira masyarakat memperhatikan begitu intens. Masa Kementerian Luar Negeri hanya diam aja gitu kan? Warga negara kita yang ada di luar negeri dilindungi, termasuk dilindungi oleh almarhum gitu. Sementara almarhum sendiri tidak dilindungi oleh instansinya, kan ini kan aneh gitu. Penekanan soal tim investigasi tadi, targetnya kan dibentuk mulai kapan bekerja? Ya, kami memberikan ini rekomendasi dan kami akan mengikuti terus proses itu. Komisi 13 DPR RI mengeluarkan surat rekomendasi berisi 7 poin untuk diantaranya melanjutkan penyelidikan dan meninjau kembali kejanggalan yang terjadi. Lalu apa tanggapan Polda Metro Jaya terkait rekomendasi tersebut? Kita simak perbincangan rekan kami David Silahoik bersama Kasubit Penmasbit Humas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak dan penasihat hukum keluarga Arya Daru Firza Benzani Tanjung dalam dialog Sindo sore tadi. Bagaimana Polda menyikapi apa yang disampaikan oleh dua anggota Komisi 13 DPR RI tadi, diantaranya mengenai membuka kembali kasus ini, penyelidikan baru, dan kemudian bahkan ada ekshumasi begitu ya dari jenazah ADP. Ya, pada prinsipnya Polda Metro Jaya ya, kita sangat menghormati langkah-langkah dan setiap kebijakan hal yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mencari fakta yang sebenarnya
dan meminta melaporkan ini kepada lembaga negara DPR RI. Ya, rekomendasi, kesimpulan, apalagi dari DPR RI sudah pasti nanti akan kita coba dalami. Ya, tapi yang pasti kita kembali lagi ke harfiah atau pembuktian apakah ini ada unsur pidana atau tidaknya. Bila nanti ternyata ada novum baru, ada alat bukti atau barang bukti baru yang kami sampai sekarang masih menunggu dari pihak keluarga yang menyampaikan bahwa ada alat bukti baru. Sementara juga penyelidik sampai saat ini masih mencari handphone dari korban almarhum ADP. Ya, kami ulangi, sampai saat ini penyelidik masih mencari keberadaan handphone ADP yang sama-sama menjadi pertanyaan kita di mana handphone tersebut. Bahkan pada kesempatan forum ini juga kami sampaikan kepada masyarakat, apabila dia menemukan handphone tersebut, tolong hubungi kantor kepolisian terdekat, serahkan ke kantor polisi terdekat, atau hubungi 110, kami akan menjemput handphone tersebut. Nah, kita nanti setelah kita temukan handphone tersebut atau ada alat bukti lain atau novum baru atau keterangan baru, nanti kita uji, kita persesuaikan lagi dengan keterangan-keterangan yang sudah dikumpulkan oleh penyelidik, apakah ada keterkaitan barang bukti, kemudian apakah ada hal-hal yang bisa membuka ini menjadi tabir ini menjadi ke penyelidikan. Ya, segala sesuatu itu masih bisa terbuka, masih bisa terjadi. Nah, untuk melaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang, ya seperti saya sampaikan, kita terbuka, ya segala sesuatu itu bisa, kemungkinan itu bisa saja terjadi, ya dari pihak penyelidik, Direktorat Kriminal Umum, ya ayo kalau mau kita ekshumasi ulang, kita ekshumasi ulang, ya biar nanti pihak keluarga, ya terus masyarakat semua, kita sama-sama kita buka tabir ini, kita ungkap apakah masih nanti pada kesimpulan yang sama, ya tidak ada keterkaitan orang atau perbuatan orang yang untuk melakukan pidana di situ dan belum ditemukan unsur pidana di situ, atau ternyata ada pelaku atau ada tindak pidana di situ. Demikian. Baik, Mas. Pak Ronald, tadi Anda juga menyebutkan mengenai handphonenya yang hilang begitu ya. Memang dari dulu sempat hilang dan bahkan sempat pihak keluarga kalau tidak salah, nanti mungkin boleh dikonfirmasi lagi dengan Pak Firza, itu adalah pernah aktif kembali sosial medianya dalam beberapa waktu yang lalu. Nah, setahu saya yang punya teknologi untuk mencari handphone yang hilang itu hanya dua, Pak. TNI atau enggak Polri gitu. Nah, ini bagaimana? Apakah memang Polri tidak dapat menemukannya atau bagaimana? Sebenarnya untuk kronologis WA aktif kembali itu sudah dijelaskan oleh penyelidik ke pihak keluarga, di mana saya bacakan Mas ya, pada tanggal 8 Juli 2025 itu tim Osnal Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada laptop di ruang kerja almarhum ADP di kantor. Nah, kemudian laptop itu dibuka oleh penyelidik. Nah, disitulah WA masih terkonek di laptop tersebut. Dan disitulah centang 2-nya masuk di WA korban ADP. Itu untuk WA. Kemudian untuk media sosial yang handphone, atau saya sebut saja ya, Instagram, itu dia memang punya fasilitas, ya, memang punya fasilitas apabila pemilik akun tersebut, ya, diketahui dan dengan sumber informasi yang mereka dapatkan dari Instagram bahwa pemilik akun tersebut sudah meninggal dunia, maka mereka akan membuat status, ya, memang ada status dari Instagram, yaitu remembering, yang artinya kalau bahasa Indonesia mengenang. Siapapun masih bisa melihat akun tersebut, namun tidak ada lagi yang bisa mengakses untuk masuk apabila memiliki password atau apapun, itu langsung di-ban oleh Instagram. Tapi untuk akun tersebut tetap ada di Instagram untuk mengenang pemilik akun tersebut. Demikian, Mas. Ya, sementara yang untuk teknologi itu bagaimana, Pak? Artinya hanya dari pihak kepolisian sebenarnya kan yang memiliki kemampuan untuk ada teknologinya untuk mencari handphone yang hilang itu.
bukan cuma pihak polisian sih sebenarnya, dari KPK juga bisa, dari pokoknya dari aparat penegak hukum rata-rata memiliki kemampuan itu. Tapi masalahnya yang namanya alat bukti device yang namanya handphone, kemudian laptop, kemudian yang intinya menggunakan sinyal wifi atau apapun itu yang berhubungan dengan jalur internet, itu bisa deteksi kalau device tersebut atau alat tersebut atau handphone tersebut itu dalam posisi on. Begitu dia on, maka bisa terdeteksi di mana posisinya, kapan dia on, kapan dia hidup. Nah itu. Selagi handphone tersebut, device tersebut tidak dihidupkan atau tidak dalam kondisi mati, tidak bisa ditemukan secara IT atau secara teknologi oleh tim penyelidik. Baik.